Kali ini kita akan membahas soal tes TOEFL bagian listening ya. Tapi pertama kita akan ngebahas dulu soal bagian listening short conversation ya. Karena untuk listening itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 ya. Percakapan pendek, percakapan panjang, dan nanti satu lagi itu long comprehension. Nanti ada satu orang yang berbicara panjang ya. Gitu. Oke, kita bahas dulu untuk yang percakapan pendeknya. Nah, untuk short conversation, nanti rekan-rekan sekalian akan diberikan audio yang mana berisi 2 orang, ya, 2 orang yang saling bercakap-cakap, dan orang ketiga terakhir itu narator yang akan ngebacain soalnya. Begitu. Ya, ini pendek kok. Terus nanti di layar PC tes atau yang tesnya pakai kertas itu nanti cuman diberikan pilihan gandanya aja untuk bagian listening conversation-nya, begitu. Ya, nah, untuk bentuk soalnya seperti ini. Mungkin kita bahas dulu ya. Bahas dulu untuk bagian skill pertama dari short conversation, yaitu restatement. Ya, rekan-rekan sekalian. Nah, restatement itu apa maksudnya? Restatement itu kalau kita maknain sama aja kayak sinonim kalau di dalam bahasa Indonesia. Begitu. Ya. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, untuk bagian restatement ini rekan-rekan sekalian akan diberitahukan strategi. Strateginya itu dalam menjawab short conversation, kita cukup fokus kepada orang kedua yang berbicara di sini. Begitu. Ya, cukup fokus ke orang kedua yang berbicara. Kemudian, rekan-rekan sekalian, ketika memilih jawaban, itu rekan-rekan sekalian hindarin bunyi yang mirip yang muncul di dalam audio. Gitu. Oke, mungkin langsung saja kita bahas ya untuk contoh soal ini. Nah, orang keduanya di sini bilang I'm feeling a little sick today. Ya. Nah, kalau kita perhatiin, nyampilan gada yang A, very good looking. Ya. Good looking itu merujuk ke kata yang ini ya, yang di orang pertama, look very good. Begitu ya, very good looking. Ini kebalik aja lookingnya. Begitu. Ya, nah, jelas bukan A jawabannya. Kenapa orang kedua fokusnya? Karena di sini kalau kita cukup tahu nih makna orang kedua yang bilang apa, dia cukup sakit, ya udah langsung kita pilih aja yang B. Ya, he beat ill, yang mana beat ini merujuk ke little, sedangkan ill ini merujuk ke sick. Ya, nah ini yang dimaksud dengan berbeda bunyi tapi sama makna. Ya, gitu. Ini yang dimaksud dengan berbeda bunyi dengan sama makna. Gitu. Nah, jadi sebenarnya listening ini merupakan bagian yang paling mudah. Ya, begitu kalau kita tahu strateginya. Ya, gitu. Oke. Terus yang C di sini looks ya, merujuk ke kata look di sini. Feels merujuk ke orang kedua yang berbicara tadi ya, bunyinya. Gitu, dengan sini feeling. Terus yang D juga feel itu sama. Little juga sama muncul ya. Sick itu sekilas bunyinya mirip. Nah, begitu untuk dalam menjawab soal short conversation. Ya. Oke, sebelum latihan kita pemanasan dulu deh. Mencoba untuk menjawab 3 soal. Ya. Oke, kita analisis dulu untuk nomor 1 di sini. Nomor 1, kalau kita perhatiin orang keduanya berbicara it's very close. Tuh, apa yang very close? Yang dekat itu apa? Dekat itu yang rumahnya dekat taman. Ya, gitu. Oke. Kalau kita cek yang A, house is close up. Close, bunyinya mirip. Ya, kita coret yang A. Yang B, his car. Park muncul. Ya, gitu. Tapi ini bukan ngebahas soal parkir mobil. Yang dibahas tuh rumahnya, ya. Jadi yang B itu kita eliminasi. Yang C, his home is near a park. Ya, jawaban untuk nomor 1 itu yang C ya, karena near ini merujuk ke kata close-nya. Beda bunyi tapi sama makna. Ya, dekat. Gitu. Ya. Terus ada like muncul ya, like. Gitu. Nah, bunyinya mirip kita coret. Yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 di sini, he is very grateful for what you did. Ya, dia sangat bersyukur ya apa yang atas dia lakukan. Kata grateful itu bunyinya sama ya. Jelas yang A kita eliminasi. Yang B, grateful.
Grateful, grateful. Bunyinya mirip, kita eliminasi. Yang C, grateful. Grateful, grateful. Bunyinya mirip, kita eliminasi. Jadi jawaban nomor 2 itu yang D ya. Thankful itu secara bunyinya beda, tapi secara maknanya sama. Sama-sama bersyukur. Ya, gitu. Oke, untuk nomor 3 di sini. Nomor 3, orang keduanya bilang, yes, I need to take a break. Ya, I need to take a break. Kalau kita maknain itu dia mau istirahat sebentar. Ya. Oke, kita cek yang A di sini. Kata broken. Broken itu break itu bunyinya mirip ya. Yang A kita eliminasi. Relax. Nah, ini jawabannya yang B, nomor 3. Ya, karena ngapa? Karena to take a break. Maksud take a break ini istirahat maksudnya. Ya. Relax ini juga istirahat maksudnya. Bunyinya beda, maknanya sama ya. Jadi untuk nomor 3 itu jawabannya yang B ya. Gitu. Working muncul ya, working muncul di sini. Kita working muncul. Broke apalagi ya, broke sama ya dengan break tadi ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu dalam menjawab short conversation ya. Oke, mungkin kita bisa latihan dulu ya untuk mempermantap pemahaman kita. Ntar. Oke, saya puterin dulu ya untuk audionya. Listening Part A. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Number 4. Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean? Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? Number 6. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? Number 7. Did you enjoy the book? It was quite pleasant to read. What does the woman mean? Number 8. Why were you so late? Traffic was very heavy. What does the man mean? Number 9. Do you want to go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. What does the man mean?
Number 10. Does Steve work for you? No, Steve manages his own business. What does the woman say about Steve? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini ingat ya strateginya. Strateginya itu kita cukup fokus ke orang kedua yang berbicara, dan pas milih jawabannya itu kita hindarin bunyi yang mirip. Oke? Oke, kalau kita cek dulu untuk nomor 1 tadi apa ya recordingnya. Nah, di sini sudah saya siapin recording tadi. Pertanyaan untuk nomor 1 audionya itu dia nanyain how was the dance last night. We had such a good time. What does the woman mean? Ya, we had such a good time. Nah, such a good time artinya itu merujuk ke berarti dia menikmati ya acara berdansa semalam ya, itu maksudnya. Nah, kalau kita cek yang A, the dance was fun ya, itu memiliki makna yang sama dengan such a good time ya. Terus di sini kalau kita perhatiin dia menggunakan to be-nya was ini merujuk ke kejadian yang sudah lewat, sedangkan had ini juga merupakan kata kerja bentuk kedua, merujuk ke kejadian lampau atau yang sudah lewat ya gitu. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya yang A ya gitu. Nah, kalau kita cek yang B, good time itu muncul ya, itu good time ya, bunyi mirip kita coret. Terus yang C tadi, she thinks the man is such a good dancer ya, such ya, ini such muncul ya, jelas yang C itu kita eliminasi yang C. Terus yang D di sini, tonight is the last time to dance. Ya, tonight itu muncul ya. Tuh, night. Last juga muncul di sini. Ya. Karena muncul yang D itu kita coret ya. Jadi jawaban nomor 1 jawabannya yang A ya. Terus untuk nomor 2. Oke, nomor 2 tadi recordingnya itu dia nanyain I need about 30 minutes. Ya, saya perlu 30 menit. 30 menit ini masa 30 menit. 30 menit apa? Soalnya orang pertama itu dia nanyain apakah kamu sudah siap untuk pergi ya, keluar gitu. Oke. Nah, di sini yang A, thirsty. Ya, itu bunyinya mirip-mirip ya. Gitu. Oke, kita coret yang A. Yang B di sini, she will be ready in a half hour. Nah, jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang B. Ya, 30 menit itu sama aja dengan setengah jam, setengah jam. Gitu. Ya. Nah, kata yang C tadi, live tadi muncul di sini ya, kata live. Nah, live tadi muncul di sini. Ya, live. Gitu. Yang C eliminasi, yang D juga ready 30 minutes. Ya, gitu. Dan juga maknanya beda di sini. Dia sudah siap 30 menit yang lalu. Padahal dia perlu 30 menit lagi untuk keluar ya, gitu. Mana bunyinya beda tapi maknanya sama ya. Oke, nomor 2 B. Kemudian nomor 3. Oke, kita cek nomor 3. Nomor 3 tadi pertanyaannya itu yes, you should talk with the teacher ya. Kamu harus berbicara dengan guru ya. I'm really having trouble in psychology class. Oke. Nomor 3 di sini the woman should teach the class herself. Ya, kata should juga muncul tadi sekilas. Kata teach, ya, teacher, teach itu sama. Ya. Karena bunyinya sama kita coret. Yang B di sini, the woman should see a psychiatrist. Ya. Udah bener sebenarnya sih, tapi bukan ke psikiatris ya, tapi ke guru di sini ya, karena dia punya masalah ya, yang si orang pertamanya punya masalah di pembelajaran psikologi gitu. Yang C, it's a good idea to speak with the instructor ya. Nah, jadi untuk nomor 3 itu jawabannya yang C ya, karena kata instructor ini merujuk ke kata teacher ya, gitu. It's a good idea speak itu merujuk ke talk ya,
bunyi beda, makna sama ya. Jadi untuk nomor 3 itu jawabannya yang C ya. Yang D, he would like to discuss psychology with the woman. Ya udah benar ya. Tapi bukan ke orang kedua, tapi ke guru ya. Gitu. Makanya D itu bukan jawabannya ya. Oke, 3C. Kemudian nomor 4 di sini kita cek dulu nomor 4 tadi apa pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, have you found a job yet? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Sebenarnya actually baru saja my new job yesterday, baru saja bekerja kemarin ya. Gitu. Oke, his staring role. Nah, staring itu tadi started ya, sekilas agak sedikit beda tapi bunyinya masih sama ya. Yang A kita eliminasi, yang B, she has not found job yet. Found job yet ya, muncul ya. Jadi yang B itu kita eliminasi dan maknanya juga beda ya, beda yang disampaikan oleh orang kedua. Karena orang keduanya bilang baru saja bekerja ya. Itu bukan belum menemukan pekerjaannya. Yang C di sini, she found the lost bukan dog ya, jelas ya, tapi pekerjaan. Yang D ya, she just began working. Began itu merujuk ke started. Sama-sama bentuk kata kerja bentuk kedua. Ya di sini ya. Gitu. Oke, nomor 4 itu jawabannya yang D ya. Kemudian nomor 5. Oke, kita cek dulu nomor 5 tadi. Nomor 5. Sini ya. Oke. 5 tadi dia bilang, do you know why Stan wants to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. Oke. Maksudnya dia perlu menemukan ini ya, teman yang mau sharing apartemen gitu. Artinya satu apartemen itu isinya 2 orang. Mungkin apartemennya gede gitu ya. Maaf. Oke, di sini kita cek ya. Shares tadi muncul ya, shares tadi muncul. Ya jelas bukan A jawabannya. Terus kita lanjut ke yang B. He has to find his lost shirt. Bukan nemukan baju di sini ya. Gitu. Kata find juga masih muncul di sini. Oke. Yang B kita eliminasi. Yang C di sini, he is climbing the stairs to the apartment. Apartemen muncul tadi ya. Gitu. Bunyi apartemen tadi muncul. Stand, stairs itu juga bunyinya sedikit mirip ya. Gitu. Jadi yang C jelas kita eliminasi. Jawaban nomor 5 itu yang D ya. He has to get a roommate. Roommate itu merujuk ke someone. Ya, needs to find itu merujuk ke get. Ya, gitu sama aja. Beda kata tapi sama makna. Oke, nomor 5 D. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 di sini kita cek dulu tadi. When are you taking your vacation in the fall? Oke. Musim gugur. Nah, kita cek di sini yang A. His vacation is full activities. Ya, bukan A ya jawabannya ya, karena dia bakal liburan di musim gugur. Ya, lebih tepat itu jawabannya yang B ya. In autumn, he will have a vacation. Liburan. Ya, begitu. Nah, kata fall yang C, kata fall muncul lah seperti itu orang kedua. Kemudian kata foolish fall itu bunyinya juga mirip ya dengan orang kedua yang bilang tadi. Ya, taking, tata tik juga tadi muncul di sini. Ya, jadi untuk nomor 6 itu jawabannya yang B ya. Kemudian nomor 7 di sini. Nomor 7, did you enjoy the book? I was quite pleasant to read. I was quite pleasant to read artinya ya dia cukup senang baca bukunya, cukup enjoy ya, gitu. Oke, the book was very enjoyable. Ya, kemungkinan A jawabannya, tapi kita skip dulu. Terus yang B, it was unpleasant to get rid of the bugs. Bukan serangga di sini ya. Tuh, menyingkirkan serangga. Ini get rid ini menyingkirkan. Bukan ngebahas serangga. Yang B kita eliminasi. She only reads when it's bukan lagi, apalagi bukan C ya, maknanya bukan. It's pleasant to ride, bukan ride mengendarai sepeda ya. Itu yang D. Jadi nomor 7 itu jawabannya yang A ya. The book was very enjoyable. Oke, nomor 8. Kita cek dulu recording tadi.
Why were you so late? Traffic was very heavy. Jalanan macet. Ya, itu alasan dia terlambat. Nomor 8, he has not traveled much lately. Kata travel tadi muncul ya. Gitu. Traffic, travel. Oke, kita eliminasi karena bunyinya mirip-mirip. There were a lot of cars on the road. Nah, ini jawaban nomor 8 tuh yang B ya. Gitu. Karena a lot itu merujuk ke heavy. Ya, gitu. Oke, traffic itu merujuk ke cars on the road ya. Jadi nomor 8 itu jawabannya yang B ya. Gitu. Oke, nah yang D heavy muncul tadi ya. Gitu. Lot, loose juga bunyinya mirip. Ya, makanya saya eliminasi. Nomor 9 di sini. Oke, kita cek dulu nomor 9 tadi nanyain apa ya. Recordingnya. Oke. Do you want to go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. Dia nggak bisa ya karena dia harus buat laporan tentang kelas sejarah ya. Oke, he doesn't know how to play the game. Ya bukan dia nggak tahu cara main game ya, tapi dia karena punya PR. Yang B, he has to write a story for class. Bukan cerita ya, tapi sejarah, bukan cerita gitu. Lagi bukan ini. Story juga mirip bunyinya ya. Gitu. Jelas yang B kita eliminasi. Yang C ini, he needs to complete nah ini lebih tepatnya ya. Dia harus menyelesaikan tugasnya. Assignment itu merujuk ke report for history class. Ya, gitu. I have to finish itu merujuk ke to complete. Gitu. Bunyi beda, makna sama ya. Jadi nomor 9 itu jawabannya yang C. Nah, ini finish report ya. Ini juga muncul tadi di teks, di audio. Oke, yang D eliminasi. Jadi nomor 9 itu jawabannya C. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Kita cek dulu nomor 10 tadi nanyain apa ya. Does Steve work for you? Apakah Steve bekerja denganmu? No, Steve itu seorang manajer di bisnisnya. Ya, jadi Steve itu manajer di bisnisnya. Artinya dia nggak bekerja dengan Steve. Ya. Maaf. Does Steve work? Oh, enggak. Maksudnya Steve itu nggak bekerja untuk dia, tapi yang si cewek itu ya yang bekerja untuk Steve. Oke. He always mind his own business. Ya. His own business. Muncul ya. Gitu. Jadi yang A itu eliminasi, yang B he managed to avoid working. Kata manage muncul ya. Kata manage di sini. Bunyi mirip, kita eliminasi kata manage. Yang C, he is the manager of the department. Lagi-lagi manager itu bunyinya mirip ya. Nah, lebih tepat itu yang D ya. He is the boss of his own company. His own company. Ya, company itu merujuk ke bisnisnya. Ya. Bunyi beda, makna sama ya. The boss itu merujuk ke kata manage-nya. Oke, nomor 10D. Sekian untuk bagian skill pertama dari short conversation yaitu restatement. Semoga bermanfaat.